Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini diambil dari Almanah HKBP yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian firman Tuhan. Sebagai biji mata Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, kita tahu bahwa mata sangat penting bagi kita. Dengan matalah kita dapat melihat betapa indahnya semua ciptaan Tuhan. Dan sebaliknya, tanpa mata, kita hanya bisa meraba dan mendengar cerita tentang keindahan yang ada di dunia ini. Atau lebih tegas lagi, tanpa mata kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah pentingnya peranan mata itu dalam hidup manusia. Jadi sejalan dengan pentingnya peranan mata, maka Tuhan membuat pelindung di sekitar mata manusia, yaitu kelopak mata, bulu mata. Fungsinya untuk melindungi mata itu sendiri. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel. Melalui nats ini dikatakan bangsa Israel, umat Tuhan, adalah biji matanya. Tentu sebagai biji mata Tuhan, umat Israel betul-betul dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Sama halnya dengan kita. Tidak ada orang yang mau merusak matanya sendiri. Sebaliknya secara pribadi lepas pribadi, kita berusaha menjaga mata kita. Misalnya, ketika dipanas terik matahari, kita berusaha melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata. Apalagi Tuhan. Sudah pastilah kita sebagai biji mata Tuhan benar-benar dijaganya, dilindunginya. Seperti yang dikatakan dalam nats kita ini. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi benar, sebagai biji mata Tuhan, bangsa itu dijaga, dilindungi. Sama juga halnya dengan umat percaya di masa sekarang ini. Kita adalah biji mata Tuhan yang senantiasa dijaga dan dilindunginya dari segala bahaya dan ancaman dunia. Selanjutnya juga seperti mata yang tidak berdaya melindungi dirinya, demikian juga dengan kita. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya di luar Tuhan kita. Oleh sebab itu, supaya kita mendapatkan perlindungan Tuhan, maka kita harus datang kepadanya dan menyerahkan hidup kita. Jadi, apapun situasi yang kita hadapi, kita harus selalu percaya bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang dengan segala kasih setianya melindungi kita. Janganlah kita pernah ragu dengan situasi yang kadang datang mengancam kehidupan dan masa depan kita. Kita harus percaya bahwa jika Tuhan sudah mengatakan kita adalah biji matanya, maka itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi dan menjaga kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menyerahkan perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena kita adalah biji matanya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat.
beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah biji mata-Mu. Sungguh sangat berharga kami bagimu, sehingga Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kiranya kasih setia-Mu terus menyertai kami, sehingga kami tidak takut menjalani hari-hari hidup kami. Sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak sakit penyakit dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.